Profesi Bidan Universitas Nasional akan mempraktekkan asuhan kegawat daruratan pada persalinan dengan distosia bahu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Saya dengan Bidan Mona Lisa yang bertugas hari ini akan melakukan pemeriksaan. Saya akan observasi denyut jantung janinnya dan melakukan pemeriksaan dalam. Nanti Ibu akan merasa tidak nyaman sedikit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Peralatan steril terdiri dari set partus dan set hecting. Set partus ada setengah koher, gunting epis, arteri klem 2 buah, gunting tali pusat, dan set hecting terdiri dari pinset chirurgis, pinset anatomis, nail puder, gunting benang. Ada benang kromik 20, kasa steril, duk steril, handscoon steril, kateter steril, klem tali pusat, kom betadine. Di luar peralatan steril terdapat set infus, nasal kanul aquapack, jelly doppler, saturasi oksigen, termometer digital, tensimeter. Untuk bayi ada vaksin hepatitis B, salep mata, neoka, ada Medlin, handscoon ginekologi, handscoon steril biasa, alkohol swab, speed 10 cc, 5 cc, 3 cc, 1 cc, betadine cair, lidocain, metergin, sintosinon, misoprostol, lampu sorot. Perlengkapan ibu dan bayi, handscoon on steril, bengkok, meja resusitasi bayi, tersedia alat resusitasi bayi dan stetoskop. Tempat sampah infeksius, tempat sampah non-infeksius, safety box untuk pembuangan jarum, air DTT, air klorin. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan dahulu dengan 7 langkah. Memakai APD lengkap terdiri dari topi, masker, kacamata Google, memakai hazmat, apron, sarung tangan, dan sepatu bot. Lalu kita lihat vulva tampak membuka, perineum menonjol, dan ada tekanan pada anus. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan dulu vulva hygiene. Bu, saya bersihkan dulu ya Bu daerah kewanitaannya sebelum saya lakukan periksa dalam. Kita bersihkan dulu dari labia mayora sebelah kiri, labia minora sebelah kiri, labia mayora sebelah kanan, labia minora sebelah kanan, dari klitoris ke arah bawah. Lalu kita lakukan periksa dalam. Didapatkan penilaian pembukaan lengkap, selaput ketuban negatif, kepala host 34. Handscoon kita masukkan ke dalam larutan klorin. Kita cuci tangan
Lalu, memeriksa denyut jantung janin dan memberitahukan kepada ibu. Memberitahukan hasil pemeriksaan denyut jantung janin normal 130 kali per menit. Bu, hasil pemeriksaan denyut jantung janinnya normal. Sudah diperiksa pembukaan lengkap. Bila ibu ingin mengedan saat mules, diperbolehkan. Kalau nggak mules, ibu boleh tarik nafas panjang. Kita letakkan handuk kering di atas perut ibu. Kita patahkan dulu sintonya. Masukkan squid 3 cc yang steril ke dalam peralatan steril. Lalu kita pakai handuk. Dan memasukkan oksitosin ke dalam squid. Setelah itu kita pakai lagi hand spoon yang satunya. Tanda gejala kala 2, ibu mengatakan ingin mengedan, lalu kita lihat vulva tampak membuka, perineum menonjol, dan ada tekanan pada anus. Bu, kalau pas mules ibu boleh ngeden ya, nanti pas nggak mules ibu boleh tarik nafas panjang. Mules nggak bu? Mules. Mules. Kita dekatkan dulu seperti jagokong ibu. Kita lihat. Ayo bu, kalau mules boleh ngeden. Perineum tampak kaku dan bayi sulit keluar. Kita lakukan episiotomi. Setelah epis, ayo bu, masih mules bu, ngeden bu, pinter, masih mules. Setelah 5-6 cm di depan vulva kita lakukan straightening. Ibu, sambung lagi bu. Pinter. Sambung lagi, masih mules. Pinter. Yuk, kalau masih mules sambung yuk. Ya, tarik nafas panjang. Kita lap muka bayi dengan kasar steril. Lalu memeriksa tidak ada lilitan tali pusat. Kita tunggu sampai terjadi putaran paksi luar. Setelah 1 menit tidak terjadi putaran paksi luar, berarti telah terjadi distosia bahu. Kita akan melakukan manuver Macrobot. Sebelumnya memberitahukan ibu, Bu, kami akan menolong bahu. Ibu yang tenang, tarik kedua kaki sampai ke dada dan meminta bantuan asisten untuk menarik kedua kaki ibu. Ayo bu, ayo bu, saya bantu melahirkan batu ya bu. Tarik kakinya sampai ke dada bu. Setelah itu kita lahirkan bahu atas, tarik ke arah bawah, dan melahirkan bahu bawah untuk menarik ke arah atas. Lalu kita lakukan tangga susun. Bayi telah lahir. Segera kita keringkan dengan handuk yang kering. Ibu selamat, bayinya sudah lahir. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, gerak aktif, jenis kelamin perempuan. Kita keringkan dahulu. Setelah itu segera kita ganti dengan kain yang kering. Setelah itu kita periksa apakah ada janin kedua. Tidak ada janin
kedua, ibu akan disuntik dengan oksitosin gunanya untuk melahirkan plasenta. Setelah itu kita suntik di paha ibu bagian luar. Ibu disuntik ya. Setelah disuntik, kita klep tali pusat 2-3 cm dari perut bayi. Lalu kita klep dengan klep over. Setelah itu kita gunting dengan cara melindunginya seperti ini. Setelah kita gunting, kita letakkan sini. Bayi kita pakaikan topi agar tidak kedinginan. Kita lakukan IMD. Kulit bayi menyentuh kulit ibu. Bu, jangan sampai ibunya terkejut ya bu. IMD. Kita lakukan penegangan tali pusat. Kita pindahkan plannya 4-5 cm dari vulva dan lakukan penegangan tali pusat terkendali. Kita lihat adakah tanda-tanda pelepasan plasenta, ada semburan darah, tali pusat memanjang, dan uterus tampak globuler. Kita lakukan tekanan arah dorsokranial. Bila tali pusat tidak ikut masuk ke dalam, itu berarti plasenta tandanya sudah lepas. Kita majukan lagi. Setelah plasenta lahir, kita tarik ke arah bawah, lalu ke arah atas. Setelah itu kita putar searah jarum jam. Setelah plasenta lahir, segera kita masase rahim ibu agar kontraksi bagus dan tidak terjadi perdarahan. Sambil kita masase, kita ajarkan pada ibunya, ibu dipegang ini ya, kontraksi rahimnya harus keras seperti ini, keras seperti batu, bisa dipegang ibu. Lalu kita cek apakah plasenta lengkap. Kita periksa dengan kasar. Jumlah kotiledonnya tidak compang-camping, lengkap. Selaputnya juga lengkap. Lalu setelah kita memeriksa plasenta, kita periksa robekan jalan lahir. Kita periksa perineum struktur grade 1. Setelah ini kita lakukan hecting perineum. Pasangkan lem pudar dengan benang, lalu kita berikan suntikan lidokain. Setelah selesai hecting, ibu kita lap-lap menggunakan air DTT. Setelah itu kita ganti bajunya dengan pakaian yang baru yang kering dan dipakaikan pembalut. Setelah itu kita observasi selama 2 jam. 1 jam pertama kita observasi tiap 15 menit, yaitu tensi, nadi, suhu, kontraksi uterus, kandung kemih, dan jumlah perdarahan. Dan 1 jam kedua kita periksa tiap 30 menit, tensi, nadi, suhu, jumlah perdarahan, kontraksi uterus, dan kandung kemih. Setelah IMD 1 jam, bayi kita lakukan pemeriksaan fisik. Bu, bayinya saya timbang dulu ya, sama saya ukur panjangnya. 3. Bayi kita timbang, beratnya 3100, lalu kita ukur panjangnya.
Lalu bayi kita ukur lingkar kepala, lingkar bahu, lingkar dada, dan lingkar perut. Setelah diukur, kita ganti bedongannya dengan yang baru. Bedongan yang tadi kita singkirkan, lalu pakaikan baju bayi, popok bayi, lalu dibedong, dan bayi kita pakaikan topi. Bedongan yang tadi dipakai mengukur berat badan bayi, kita timbang lagi, kita kurangi berat bedongan ini. Lalu bayi kita suntikan vitamin K di paha sebelah kiri. Setelah itu kita berikan salut mata pada bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita suntikan vaksin hepatitis B pada paha bayi sebelah kanan. Bayi kita rapikan, kita letakkan di tempat yang hangat. Alat-alat kita rendam ke dalam larutan klorin. Setelah 15 menit kita bersihkan. Setelah alat-alat dibersihkan, sudah dirapikan, kita membersihkan diri, mencuci tangan. Lalu melakukan pendokumentasian. Demikianlah praktek asuhan kegawat daruratan pada persalinan dengan distosia bahu dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.